saudara-saudara kita yang kembali dari Tehran yang tergabung dalam gelombang pertama proses repatriasi warga negara Indonesia. Sore ini ada 22 saudara-saudara kita yang kembali di gelombang pertama ini. Besok 10 lagi yang berasal dari Iran. Kemudian gelombang kedua saat ini per sore ini sudah ada 36 yang mendaftarkan diri untuk bisa repatriasi ke tanah air dari Iran. Saudara-saudara sekalian, rekan-rekan sekalian, perlu saya sampaikan, kami mengucapkan selamat datang kembali di tanah air. Selamat berkumpul kembali sama keluarga di bulan yang suci ini. Dan saya kira saya perlu sampaikan pada kesempatan ini kepada rekan-rekan sekalian bahwa sejak terjadinya serangan yang dilancarkan baik oleh Amerika Serikat dan Israel ke Iran maupun dari Iran ke negara-negara tetangga di Teluk, kami dari Kementerian Luar Negeri terus melakukan koordinasi yang cukup erat, sangat erat dengan perwakilan-perwakilan kita yang ada di negara-negara tersebut. Hari demi hari, jam demi jam, kita lakukan penilaian terhadap situasi. Dan pada beberapa hari yang lalu saya menyampaikan bahwa jika ada warga negara Indonesia yang ingin segera direpatriasi, Kedutaan Besar Republik Indonesia khususnya di Tehran untuk bisa segera melakukan proses repatriasi tersebut. Dan banyak faktor yang menjadi variabel di dalam proses repatriasi ini, baik itu situasi keamanan setempat, oleh otoritas setempat, kemudian juga logistiknya, jalur-jalur evakuasinya, negara mana yang wilayah udaranya terbuka, mana yang tertutup, perjalanan mana yang harus dilakukan dan sebagainya. Dan dari koordinasi tersebut pada sore hari ini kita menerima rekan-rekan kita, saudara-saudara kita kembali dari sana. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang sudah bekerja keras hingga proses pemulangan saudara-saudara kita bisa berjalan dengan baik, mulai dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tehran, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Baku, kemudian juga terima kasih pada pemerintah negara-negara yang dilewati di jalur darat oleh saudara-saudara kita sehingga bisa sampai di Indonesia dengan selamat. Di Indonesia saya mengucapkan terima kasih kepada pihak imigrasi, otoritas bandara, kepada Bea Cukai, kepada Polri dan TNI yang juga sudah mendukung sehingga pelaksanaan pemulangan ini bisa berjalan dengan lancar. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan, dan kemudian juga satu pesan bahwa jika ingin melakukan perjalanan ke wilayah Timur Tengah, perhatikan kembali status situasi yang ada. Kemudian jika dianggap tidak mendesak atau tidak perlu, saya kira sebaiknya dibatasi sampai keadaan dan situasi benar-benar memungkinkan. Saya kira itu saja. Terima kasih rekan-rekan sekalian atas perhatiannya dan atas kesediaannya menunggu hingga penerimaan ini selesai. Terima kasih. Pak, dari ini Pak. Ya oke, terima kasih. Namanya Pak. Nama Zulfan Lindan. Nama Zulfan Lindan. Jadi
kami dari rombongan yang dievakuasi, pertama pasti mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Indonesia, kepada Kemenlu terutama, dan kepada kedutaan-kedutaan kita di 3 negara. Itu Teheran, kemudian Azerbaijan, dan Turki. Yang mereka mengurusi kami dari awal sampai akhir dengan baik sekali. Tidak ada cacat menurut saya. Nah, mudah-mudahan hal-hal seperti ini bisa berlanjut terus, sehingga warga negara Indonesia bisa kembali ke negaranya dengan sehat walafiat. Apalagi dalam bulan Ramadan ini. Nggak bisa panjang-panjang saya sampaikan. Itu saja ucapan terima kasih. Kondisinya di sana, Ya, kami pertama 2 hari sebelum berangkat menerima surat undangan dari KBRI Teheran. Barang siapa yang siap untuk dievakuasi mengisi form, dan banyak yang tidak mengisi. Jadi pada yang pertama sekali 32 orang mengisi langsung diberangkatkan. Situasinya mencekam ketika kami berada di KBRI Teheran, itu 10 bom di atas KBRI lewat. Dan 1 kilo sampai 2 kilo itu bom itu luar biasa. Sehingga kaca-kaca di kedutaan itu bergetar. Kami menuju basement sebenarnya, tapi kata dubes sementara nggak usah dulu. Nah, subuh kami baru berangkat sekitar 9 jam sampai ke perbatasan Iran dengan Azerbaijan. Yang lama itu 5 jam kami tunggu di imigrasi Teheran. Tapi di Baku hanya 1 jam, kami langsung menuju kota dan nginap di hotel yang disediakan. Hotel cukup bagus, bintang 4, bukan hotel main-main. Saya kira cukuplah memuaskan ya bagi semua kawan-kawan yang dievakuasi. Mungkin Pak, proses komunikasi dari sebelum ke KBRI Teheran bagaimana, mungkin dari teman-teman sekalian mendapat informasi kalau ingin dievakuasi itu bagaimana, itu boleh diceritakan? Ya, jadi itu aja, jadi sangat singkat. 2 hari kami mengisi form, hari Selasa, hari Kamis kami ke kota Teheran, ya, menginap di hotel. Hari Jumat pagi subuh kami berangkat ke Baku, ke perbatasan. Jadi nggak ada problem. Kebetulan di jalan tidak macet sama sekali. Ya, ketika waktu perang 12 hari itu macet panjang. Tapi karena kita sudah ngambil keputusan cepat sehingga di jalan tidak ada kemacetan. Lancar sekali kita menuju ke perbatasan. Ya. Kondisi kota Teheran gimana, Pak? Kalau rakyat Iran itu biasa aja, seperti nggak ada perang. Selama sampai sekarang, itu boleh dikatakan setiap malam sampai hari ini itu turun sampai bukan ratusan ribu, jutaan. Jadi rakyat Iran nggak bisa dilarang. Mereka tetap turun bersemangat untuk mengecam penyerangan pemimpin mereka oleh Amerika dan Israel. Ya, jadi sampai jam 1 malam sehingga ada yang dibom oleh Israel itu di Fatimiyah, ya, di kota Minat, di Teheran, di bundaran Fatimah namanya, itu kena bom pada hari itu. Padahal orang sedang berkumpul, hampir ratusan ribu orang. Ada yang meninggal juga, ya. Cukup dulu ya, atau kawan lain mau jelaskan? Oke, sedikit menambahkan dari Pak Zulfan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sebelumnya mohon maaf, mungkin yang akan saya sampaikan sedikit out of topic. Saya Muhammad Jawad sebagai pelajar dari Iran. Pertama-tama saya ingin mengucapkan turut berbelasungkawa kepada seluruh masyarakat Iran, terutama masyarakat Iran yang ada di Indonesia, kepada Bapak Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Bapak Muhammad Burujerdi, serta para staf dan jajarannya atas kesyahidan
kepergian wafatnya pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Al-Uzma Al-Imam Sayyid Ali Khamenei. برای همه شیعیان جهان و برای همه مردم ایران، مخصوصا اونهایی که در اندونزی هستند، حاج آقای محمد شریفانی، حاج آقای دکتر حسین متقی و آقای سفیر جمهوری اسلامی ایران و کشور اندونزی جناب آقای محمد بروجردی و همکاران محترمشان تسلیت عرض میکنم. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwasanya Ayatullah Ali Khamenei bukan hanya sekedar pemimpin tertinggi Islam Iran, tetapi beliau juga merupakan seorang sosok ayah bagi lebih dari sekitar 80 juta masyarakat Iran. Sosok ayah yang sangat mencintai dan dicintai oleh rakyatnya. Oleh karena itu, menurut saya sangatlah wajar apabila masyarakat Iran merasa sangat sedih, merasa sangat terpukul atas kesyahidan dan kepergian beliau. Yang kedua, menurut pandangan saya pribadi, apa yang terjadi di Iran pada saat ini terdiri dari 2 poin. Poin yang pertama adalah proses terulangnya kembali sebuah sejarah, dan poin yang kedua adalah pembuktian dari keabsahan atau kebenaran dari ayat Al-Quran. Sejarah mana yang kembali terulang? Kalau misalnya kita boleh tarik kembali waktu, tepatnya pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, di mana Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersama dengan para keluarga serta para sahabatnya yang pada saat itu hanya berjumlah kurang lebih 72 orang, dikepung dan dibantai oleh pasukan Yazid bin Muawiyah bin Abi Sofyan yang pada saat itu dipimpin oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas yang berjumlah sekitar 10.000 pasukan. Jadi secara kuantitas kita bisa melihat bahwa ini adalah perang yang tidak adil, 10.000 dibandingkan 72. Pada saat ini kita sama-sama melihat bahwasanya negara Iran sendiri sudah menjadi negara yang sangat kuat. Secara kuantitas sekutu mungkin sangat banyak, mulai dari Eropa, bahkan negara-negara Arab. Tapi Iran sudah berdiri sendiri saja sudah kuat, walaupun juga memiliki sekutu-sekutu yang secara kuantitas mungkin tidak banyak, tapi secara kualitas sama-sama kita tahu bahwa Iran memiliki sekutu misalnya Cina, Rusia, Korea Utara dan lain sebagainya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Poin yang kedua berkenaan dengan evakuasi. Saya pribadi bersama istri saya, mewakili pribadi, tidak mewakili teman-teman yang lain, memilih untuk dievakuasi. Ya, saudara, Anda sudah menyaksikan tadi proses repatriasi warga negara Indonesia yang berada di Iran. Di gelombang pertama ini ada 22 orang yang sudah tiba di tanah air dari total 32 yang direpatriasi dari Teheran untuk gelombang yang pertama. 10 lainnya saat ini masih berada di Baku, Azerbaijan, dan besok rencananya akan segera dipulangkan ke tanah air. Tadi melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dikatakan juga total ada 329 warga negara Indonesia yang kini berada di Iran dan akan segera dilakukan proses repatriasi. Saudara, breaking news Kompas TV kami tutup. Kita sesaat lagi akan kembali menyaksikan program Sapa Indonesia Malam. Bulan puasa itu, aktivitas harus tetap jalan. Untungnya ada Le Mineral. Le Mineral mengandung mineral alami, jaga tubuh bekerja optimal saat berpuasa.